Satria Samudera. Buku 1, Makar Berdarah. Bab 10. Prameswari berjalan dengan cepat. Satu langkah di belakangnya, Satria dan Wangi tampak santai. Mereka mengobrol dan sesekali tertawa. Hal ini membuat Prameswari terkadang melirik dengan hati tak puas. Oh, jadi ular itu masuk entah dari mana dan kau langsung membunuhnya. Itu tindakan yang berani, komentar Satria setelah mendengar cerita Pandan Wangi. Sebetulnya, itu lebih seperti tidak sengaja Kak. Saat itu, aku juga panik dan tak sengaja menghantamnya. Pandan Wangi menjelaskan dengan semangat. Satria mengangguk-ngangguk, memang. Kadang kepanikan dapat memicu sebuah tindakan yang tak terduga. Hal ini juga sering terjadi dalam dunia bela diri. Kondisi panik dan terdesak dapat memicu seseorang untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya tak bisa dia lakukan. Begitukah? Tanya Pandan Wangi agak kecewa mendengar jawaban Satria. Ya, jawab Satria singkat. Setelah terdiam sesaat, ia melanjutkan, tapi tetap saja, aku kagum, karena gadis yang lembut seperti Nona Wangi ternyata berani berbuat demikian. Saat panik, gadis kebanyakan biasanya akan memilih tindakan yang tidak tepat seperti berteriak, atau terpatung di tempat. Tindakanmu membunuh ular itu menunjukkan reaksi hati yang berani dan semangat pantang menyerah. Aku senang kau memiliki dua sifat ini. Bagus, bagus, hahaha. Ucapan Satria bagaikan embun hangat di telinga Pandan Wangi. Sambil tersenyum, gadis cantik itu berkata, kakak jangan terlalu memujiku. Menurutku, kaulah yang layak dipuji. Kau masih muda, tapi begitu kuat, berani dan membela kebenaran. Jika saja semua ahli bela diri sepertimu, pasti dunia akan aman. Pasti orang-orang seperti Kebo Ireng itu tak akan merajalela. Mendengar obrolan kedua orang ini, Prameswari mendengus. Hatinya tak tahan untuk berkomentar, sejak kapan panggilan, Tuan, ini berubah menjadi, Kak. Kapan berita besar ini bisa dia lewatkan? Sementara itu, Satria yang berada di belakang menghentikan langkah. Ia menoleh pada gadis di sebelahnya dan berkata, dan setelah membunuhnya, kau jadi mendapat ide untuk mengoleskan bisa ular itu pada tusuk kondemu. Dari mana kau mengetahui metodenya? Iya, dulu, aku pernah diajari oleh kakakku. Dia sering bergaul dengan tabib, jadi sedikit mengerti. Maafkan aku. Pandan Wangi menjawab terbata-bata. Tatapan Satria yang ada di hadapannya membuat wajahnya jadi memerah. Jantungnya juga mendadak berdebar-debar. Melihat wajah Pandan Wangi yang memerah, Satria segera memahami situasinya. Pemuda ini tersenyum lebar karena dapat memahami gejolak batin gadis ini. Ia berinisiatif untuk tidak mengecewakan harapan. Satria segera meletakkan kedua tangannya di pundak Pandan Wangi lalu berkata dengan lembut. Sudahlah, wajahmu sampai merah karena merasa bersalah padaku. Tenang saja, aku tahu kau menyerangku karena kesalahpahaman. Aku ini bukan orang yang pendendam. Dalam hidup ini, terkadang kita memang secara tak sengaja mengambil keputusan yang salah. Orang yang bijak bukanlah semata-mata orang yang tak pernah berbuat kesalahan. Tapi, mereka yang mampu memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya juga layak untuk dipuji. Guruku pernah berkata, buset, malah diceramahi. Prameswari yang sedari tadi berjalan sambil mengintip mau tak mau hampir menepuk jidat. Seberapa parahkah kepekaan pemuda perkasa ini? Tapi melihat apa yang terjadi, entah kenapa, ketidakpuasan di hatinya kini menghilang. Hanya ia masih sebal sedikit. Hari sudah sore saat rombongan Satria berada di pinggiran hutan bambu, menuju wilayah Timbul. Di sini terdapat sebuah sungai kecil seukuran setengah tombak. Airnya begitu jernih sehingga orang yang berada di atas dapat memandang dasarnya. Prameswari dan Pandan Wangi duduk berdampingan di bawah sebatang pohon waru. Tak lama kemudian, Satria berjalan menghampiri. Pemuda ini baru saja selesai mengisi kantung air. Nampaknya ia sekalian mencuci muka. Wajahnya terlihat bersih dan segar. Ning, minum. Satria melemparkan kantung airnya. Prameswari dengan sigap menangkapnya, lalu berkomentar. Begitu caramu memberi minum pada seorang gadis. Dengan melemparkannya, Satria menatap Prameswari dari atas ke bawah. Kau memang gadis, tapi kau pendekar. Kau sudah minum? Tanya Prameswari lagi sambil membuka tutup. Kau saja duluan, jawab Satria mengibas-ngibas tangan pada sebuah batu besar sebelum duduk.
Dalam hati, pemuda ini membatin, kenapa gadis ini mau minum saja pakai bertele-tele. Prameswari mendekatkan kantung air ke mulutnya. Apa ini? Kenapa air di kantungmu ini baunya begitu tengik? Ujarnya seraya membanting. Mendengar ini, Satria agak mengangkat alis. Pantas bertele-tele, ternyata masalah ramuan obat yang bau tengik itu belum selesai. Memikirkannya saja, bulu kuduk Satria langsung merinding. Tak disangka, gadis di hadapannya ternyata sangat pendendam. Waktu itu gelas bambu dibanting. Sekarang kantung airnya juga dibanting. Padahal dia sudah meminta maaf. Melihat Satria tertegun dan tidak menjawab, Prameswari semakin sengit. Jangan bilang kau sengaja mau meracuniku agar tak perlu membayar hutang. Satria merasa kesal, aku bukan orang yang suka mengemplang hutang. Jangankan meracunimu, aku malah selalu berpikir untuk melindungi nyawamu dalam perjalanan ini. Alis Prameswari terangkat sebelah, begitukah? Pepatah kuno mengatakan, uang tak mengenal saudara. Balasnya seraya tersenyum sinis. Satria mau tak mau menoleh. Ia merentangkan kedua tangannya, kalau kau mau minum dari kantung airku, silahkan. Mau langsung minum di sungai itu, silahkan. Yang jelas, kalau kau mati setelah minum dari airku, aku rela langsung menyusulmu untuk membayar hutangku. Biar Nona Pandanwangi yang jadi saksi ucapanku. Jawab Satria dengan judes dan asal. Dia malas berdebat, sudah capek-capek dibawakan air, tapi malah disinisi. Hati sang pemuda jadi dongkol. Prameswari tersenyum mendengar jawaban terakhir tadi. Sambil agak melirik pada gadis di sebelahnya, ia berujar. Kau benar, Nona Pandanwangi sudah menyaksikan apa yang kau katakan. Tak kusangka kau ternyata begitu setia kawan. Aku sangat tersentuh. Ternyata kau ini selalu sibuk memikirkan keselamatanku. Apalagi, kalau aku mati, kau juga tak ragu ingin menyusulku. Akan ku minum air ini tanpa sungkan lagi. Prameswari langsung meneguk dengan rakus. Bagaimana? Tanya Satria sinis. Segar sekali, jawab Prameswari puas. Ia menghabiskan hampir setengah dari isi kantung. Melihat ekspresi puas itu, ujung bibir Satria berkedut, lalu berujar dengan gusar, oh ya. Ternyata segar, iya, kau yakin tidak ada yang tengik? Apa kau merasakan sesuatu yang tengik di situ? Seperti rasa keringat, atau kau mencium aroma tengik? Mungkinkah jangan-jangan yang kau cium tengik tadi adalah mulutmu sendiri? Bukan kantung airku. Satria menyemprot bertubi-tubi. Nada suaranya jelas menunjukkan kekesalan. Pilihan katanya sangat tidak pantas untuk diucapkan pada seorang gadis. Tapi entah kenapa, Prameswari malah merasa lucu melihat pemuda yang sedang sewot ini. Hampir tak kuasa menahan tawa, Prameswari akhirnya menanggapi, astaga, kau masih membahas hal ini. Pendendam betul. Sudah jelas kalau tadi aku hanya menggodamu. Tanya saja pada Pandan, iya kan? Katanya seraya menyodorkan kantung air. Pandanwangi hanya tersenyum dan mengangguk. Ia menerima kantung air tersebut, meminumnya dengan rakus, seraya memandang Satria yang masih marah-marah pada Prameswari dengan tatapan rumit. Insiden kantung air bau tengik itu sudah berakhir. Kini ketiga orang itu sudah kembali meneruskan perjalanan. Tujuan mereka adalah mengantarkan Pandanwangi ke wilayah Timbul. Sebetulnya, ada jalan desa yang bisa ditempuh. Jaraknya juga jadi lebih dekat. Namun, Pandanwangi mengatakan bahwa belakangan ini jalanan desa sedang tidak aman. Akhirnya, mereka sepakat untuk agak memutar. Aku melihat banyak prajurit yang berjaga. Kenapa menjadi makin tak aman? Tanya Prameswari. Meski ia dan Satria dapat mengendus ada yang tak beres dengan situasi saat ini, informasi dari Pandanwangi selaku penduduk lokal tentu sangat diperlukan. Pandanwangi terlihat ragu sejenak. Namun, sejurus kemudian ia mengatakan, sebetulnya, aku rasa desa Cura ini sedang merencanakan pemberontakan. Alis Prameswari terangkat, kau yakin? Memberontak adalah kejahatan yang sangat besar. Mereka yang terlibat akan dihukum dengan berat. Apa mungkin penduduk desa yang polos berani melakukannya? Pandanwangi mendesah, ini kabar yang kudengar dari kakakku. Aku terus terang tidak berani memastikannya. Waktu itu, kakakku pernah ditawari oleh salah seorang kawannya untuk ikut ambil bagian sebagai prajurit baru, namun ia menolak dengan alasan sakit. Satria yang sedari tadi terdiam akhirnya ikut berkomentar, sebetulnya,
aku mengerti jika penduduk desa ini memberontak. Bukankah pikiran mereka sangat sederhana? Maksudmu? Tanya Prameswari. Satria mengangkat bahunya, mereka hanya memikirkan kebutuhan sehari-hari. Pihak kerajaan abai terhadap kesejahteraan rakyat, pajak terlalu tinggi dan bahan makanan mahal. Rakyat hanya menahan geram dan memendam amarah selama ini. Tentu saja, asal ada yang mengajak, pasti banyak orang yang ikut. Kita tak bisa terlalu menyalahkan penduduk desa ini. Toh, kalau sudah bicara urusan perut, manusia banyak yang sanggup menanggalkan sisi kemanusiaannya. Jadi, menurutmu pemberontakan ini bisa dibenarkan? Tanya Prameswari lagi. Tentu saja tidak. Memberontak adalah kejahatan. Tapi, kalau kita ingin membunuh seekor ular, jangan hanya memotong ekornya. Kita harus memutus kepalanya. Tandas Satria. Prameswari dan Pandan Wangi mengangguk. Mereka memahami maksud Satria. Penduduk desa yang terlibat dalam rencana pemberontakan ini memang bersalah, namun mereka hanya ikut-ikutan saja. Sosok yang berada di balik gerakan inilah yang harus ditumpas. Mereka memiliki kepentingan pribadi dan menghasut rakyat untuk mencapainya. Orang-orang seperti ini tak akan segan untuk mengorbankan rakyat tak berdosa demi ambisi duniawi. Satria yang berjalan di depan tiba-tiba mengangkat tangan. Prameswari dan Pandan Wangi menghentikan langkah. Keduanya tak bersuara, namun mata mereka mengandung pertanyaan. Satria yang mengerti dengan tatapan itu berkata pelan. Kalian berdua ikuti aku. Ingat, jangan ada yang bersuara. Satria memimpin untuk bergerak ke kanan. Kedua gadis itu mengikuti. Baru beberapa langkah, Satria berhenti. Dia berbalik menuju Prameswari dan berbisik. Kau nanti antarkan Nona Wangi. Setelah selesai, segera kembali ke titik ini. Jangan ikut bergerak kecuali aku beri isyarat. Mengerti? Mendengar ini, Prameswari memasang tampang tak senang. Tapi pemuda yang biasanya hanya bermain-main ini kali ini tampak serius. Hal ini membuat sang gadis menyerah dan akhirnya mengangguk. Satria tersenyum puas melihat itu. Ia kembali memimpin jalan dengan hati-hati. Setelah 5 tombak, sang pemuda menoleh pada Prameswari dan langsung berkelebat pergi. Di tempat lain, ketenangan hutan bambu terusik. Tampak 10 sosok berbaju hitam dan berpenutup wajah sedang mengepung 3 orang. Semuanya sudah menghunuskan pedang. Pihak yang dikepung adalah seorang nenek, seorang kakek, dan cucu mereka yang nampaknya baru berusia sekitar 8 tahun. Menyerahlah. Kalian tak akan bisa lolos. Kalau kalian menyerah sekarang, aku berjanji akan membiarkan kalian mati dengan jasad utuh. Bentak salah seorang pengepung. Pedangnya nampak berkilat ditimpa cahaya matahari senja. Menghadapi gertakan lawan yang jumlahnya lebih banyak, pihak yang dikepung terlihat tenang. Sang nenek tak bersuara. Baju putihnya tampak berkibar diterpa angin. Pandangannya tajam mengawasi pergerakan lawan. Sang kakek yang berdiri di depan juga terlihat tenang. Ia hanya sesekali mengetuk tanah menggunakan tongkat kayu yang dipegangnya. Terlihat bahwa sang kakek sama sekali tak berminat untuk beradu pantun dengan para pengepung ini. Justru sang cucu yang berdiri di samping si neneklah yang menanggapi ancaman. Sambil bertolak pinggang, bocah ini membentak. Kalian orang bodoh dari mana? Beraninya mencegatku. Apa sudah pada bosan hidup? Mendengar itu, para pengepung tertawa. Hahaha. Bocah goblok, besar sekali mulutmu. Apa kau tak tahu tingginya langit dan dalamnya lautan? Kening bocah ini berkerut. Sambil berbisik, ia bertanya pada nenek di sebelahnya, Hei, tua bangka. Apa maksud ucapannya? Sang nenek yang disebut tua bangka itu mendengus kesal, maksudnya kau ini begitu bodoh dan tidak tahu situasi. Kau juga bodoh dan tidak pandai mengukur kemampuan diri. Padahal keadaan saat ini tidak menguntungkanmu, jumlah mereka banyak dan kita hanya bertiga, tapi kau bodoh karena tidak memahaminya. Bocah ini melotot pada sang nenek, perlukah kau mengataiku bodoh sampai 3 kali? Kurang ajar. Tapi nenek berbaju putih itu tidak menanggapi lebih lanjut. Ia hanya melirik pada cucunya sambil tersenyum meremehkan. Sang kakek yang melihat ini mau tak mau jadi menggelengkan kepala tak berdaya. Bedebah, malah asyik mengobrol sendiri. Orang yang tadi mengancam marah karena merasa diabaikan. Kalian harus mampus sekarang juga. Serang. Seiring perintah tersebut, semua kawannya merangsek maju. Ke-10 pengepung itu segera membagi diri. 4 orang menyerang sang kakek.
3 orang menyerang sang nenek, lalu sisanya mengurus sang cucu. Paman Rawesi, jangan menahan diri, ujar sang nenek tegas. Sambil berkata demikian, dia mengamit si cucu dan melompat 2 tombak ke samping. Hal ini membuat serangan pedang para pengeroyok hanya mengenai angin. Sang kakek yang ternyata bernama Rawesi itu mengangguk. Saat ini, 4 penyerang sudah berada 1 langkah darinya. Ada 4 pedang yang mengayun deras, 2 dari depan dan 2 dari belakang. Rawesi segera bersiap, ia memundurkan kaki kiri selangkah. Kemudian, dengan sekali hentakan yang bertumpu pada kaki kanan, tubuhnya melesat ke depan. Terang, terang. Tongkat kayu Rawesi menghantam sisi samping 2 pedang di depan. Kuatnya tenaga sang kakek tak ayal membuat pedang-pedang tersebut bergetar. Getarannya menjalar ke tangan, kedua penyerang merasa agak kesemutan. Melihat 2 lawan dalam keadaan lengah, Rawesi langsung melompat ke udara. Sambil melompat, tongkatnya dipukulkan 2 kali ke bawah. Prak, prak. 2 orang yang menyerang dari depan tadi kini roboh. Kepala mereka pecah. Setelah berkelojotan sebentar, keduanya pun diam. Tewas seketika. Kejadian ini membuat 2 lawan yang tersisa menjadi semakin waspada. Jujur saja, mereka pada awalnya meremehkan sasaran kali ini. Namun, melihat pertunjukan sang kakek barusan, mereka kini mengerti bahwa kakek ini bukan orang sembarangan. Di sisi lain, sang nenek masih terlihat melompat ke sana kemari. Meski sudah uzur, tapi gerakannya ternyata sangat gesit. Lawan mengeluarkan serangan yang bergelombang, tapi sejauh ini, semua serangan itu belum membuahkan hasil maksimal. 2 serangan di awal sempat merobek lengan baju sang nenek. Selain itu, mereka hanya memapas angin. Bahkan, dalam satu kesempatan, sambil melompat menghindar, sang nenek menjentikkan jari kanannya. Ziing, ziing. 2 buah jarum yang entah dari mana datangnya tiba-tiba melesat cepat. 2 penyerang yang agak tak siap terkejut. Mereka yang sudah terlanjur melompat untuk menyerang sekarang tentu harus menghindar. Namun, semua sudah terlambat. Krip, krip. Ah, ah. Keduanya tumbang dengan tusuk konde yang menancap di leher. Tak lama kemudian, mata keduanya menguning, dan jari-jari menjadi hijau. Racun, teriak salah seorang pengeroyok. Hal ini membuat kawanannya segera melompat mundur. Mereka mau tak mau harus mengambil jarak. Melihat lawan-lawannya mengambil jarak, nenek berbaju putih itu segera mendarat di depan sebuah gugusan bambu. Ia meletakkan sang cucu di belakangnya. Tua bangka, sejak kapan kau ini menjadi begitu licik? Ajari aku jurus jarum beracun itu. Komentar sang cucu melihat kejadian barusan. Boleh, tapi kau harus bersanggul agar bisa punya tusuk konde. Dan lagi, perlu waktu 100 tahun untuk mengajari anak bodoh dan kurang ajar sepertimu. Jawab sang nenek sambil melotot. Ia mengangkat tangan untuk memukul kepala cucu kurang ajar ini. Sang bocah refleks melindungi kepala. Kalau kau berani memukulku, akan kuadukan pada paman. Cih, timpal sang nenek sambil menggeram. Ia tak jadi memukul sang cucu durhaka. Melihat nenek itu tak jadi memukulnya, cucu sialan ini memasang tampang mengejek. Pada saat ini, Rawesi yang sudah membereskan lawan-lawannya datang bergabung. Tampaknya kau sudah membereskan bagianmu, paman. Aku di sini agak kesulitan karena harus menjaga bocah sialan ini. Ujar sang nenek pedas. Raden Ajeng jangan khawatir, aku akan melindungi kalian, meski harus mempertaruhkan nyawaku. Ujar Rawesi sopan. Cek, paman, kau tak perlu mengorbankan nyawa. Biarlah nenek peyot ini yang berkorban untuk kita. Sekarang kita lari saja, bagaimana? Cucu durhaka ini kembali bicara. Rawesi menggelengkan kepalanya, Raden Ajeng, abaikan saja ucapan bocah gendeng ini. Anggap saja di sini tak ada orang selain kita. Kalau tiba-tiba ada suara anak kecil, barangkali itu adalah tuyul penghuni hutan bambu di sini. Ucapan Rawesi membuat nenek yang dipanggil Raden Ajeng itu tak jadi marah. Sebaliknya, sang cucu kurang ajar itu kini malah mendelik menahan emosi. Paman, apa langkah kita sekarang? Tanya nenek Raden Ajeng. Rawesi tidak langsung menjawab. Ia memperhatikan lawan yang tampak tak bergerak. Jarak mereka sekitar 3 tombak. Dari 10 penyerang, kini hanya 4 yang tersisa. Seharusnya ini masalah enteng, Rawesi yakin kalau mereka berdua sanggup mengurus keempat begundal itu. Tapi,
Entah kenapa, perasaan Rawesi tak enak. Sebagai seorang ahli bela diri, ditambah telah hidup cukup lama, Rawesi terbiasa untuk mempercayai firasatnya. Raden Ajeng, menurutku, sebaiknya kita lari saja. Nenek Raden Ajeng mengerutkan keningnya yang keriput, lari bagaimana maksud paman? Aku akan menahan keempat orang ini. Kalian berdua larilah sejauh mungkin. Jika terus mengarah ke timur, pasti akan bertemu dengan Lembu Geni. Paman, aku tidak akan meninggalkanmu di sini. Lagi pula, keempat orang keroco ini pasti bukan tandingan kita. Menurutku kita harus segera. Wush! Belum sempat nenek Raden Ajeng menyelesaikan kalimatnya. Sederu angin panas menerpa dari arah atas. Rawesi terkejut melihat ganasnya serangan ini. Dengan tongkat di tangan kanan, ia mendorong tubuh nenek Raden Ajeng dan cucu durhaka ke kiri. Keduanya segera terpelanting sejauh 3 tombak dan jatuh terjerembab karena tak siap. Kemudian, dengan tangan kirinya, Rawesi menghantam ke atas. Wush! Segelombang angin panas juga keluar dari tangan kiri Rawesi dan menghantam serangan musuh. Blair! Sebuah ledakan keras terdengar menggelegar. Tubuh Rawesi terpelanting ke belakang. Ia jatuh terjengkang. Rawesi segera bangkit dengan agak gontai. Darah segar mengalir dari bibirnya. Telinganya terasa pengang akibat ledakan. Dadanya juga terasa nyeri. Tongkat kayu yang biasa dipegang patah menjadi 2 bagian. Patahan itu hilang entah kemana. Jantung Rawesi berdebar kencang. Dia yakin, lawan kali ini pastilah sangat kuat. Rawesi berusaha mengatur napas. Ia tak boleh kehilangan kesadaran. Di dalam hati, Rawesi bertanya-tanya, siapa gerangan yang melakukan serangan diam-diam barusan? Sejurus kemudian, pertanyaan Rawesi terjawab. Ada 4 sosok yang melesat turun dari pepohonan. Mereka berdiri 2 tombak dari Rawesi. Sama seperti ke-10 orang sebelumnya, keempat orang yang baru datang ini juga memakai baju berwarna hitam, dan berpenutup muka. Siapa kalian? Tanya Rawesi dengan suara bergetar. Matanya menatap tajam. Tangannya sebetulnya masih terasa kesemutan akibat benturan tenaga dalam tadi. Meski demikian, ia tetap memasang kuda-kuda waspada. Hahaha, tidak kusangka, meski sudah bau tanah. Kemampuan dari mantan komandan pengawal raja masih cukup lumayan. Suara ini sangat mengagetkan Rawesi. Pelipis lelaki tua ini menegang. Ia mengenali sang pemilik suara. Duryono, jadi itu kau, teriak Rawesi geram. Bersambung.